bagaimana nih kabarnya Bu Sania hari ini? Alhamdulillah baik Bu Sereni. Bu Seriani sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oh ya Bu, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching dengan Ibu Salvina ya? Iya Bu. Hari ini saya mau melakukan proses coaching dengan Ibu Salvina. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang perlu kita bicarakan dulu ya. Boleh ya Bu? Ya boleh ya Bu. Baik, nanti pada saat coaching, Ibu Sania berperan sebagai coach dan Ibu Salvina sebagai coach ya Bu. Nanti akan saya amati ya Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Saya akan juga mengamati apakah langkah-langkah coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu kemudian saya juga akan mengamati apakah Ibu nanti akan memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Sania sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu Sania, harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu Sania? Ya tentu boleh Bu Sereni. Baik. Untuk yang pertama, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya baik Bu Sereni, kompetensi yang saya ingin kembangkan pada coaching kali ini Bu Sereni, saya ingin memastikan tentang kompetensi inti dari coaching itu Bu. Yang pertama, saya ingin ada kehadiran penuh dari diri saya untuk mendengarkan coach saya menyampaikan permasalahannya. Yang kedua, saya ingin mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach. Dan yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Ya, begitu Bu Sereni. Baik, berarti Bu Sania ini nanti ingin mengembangkan ketiga-tiganya ya. Nah, dari 3 kompetensi itu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, terus di antara ketiganya nih Bu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang Ibu ingin kembangkan atau yang ingin Ibu observasi? Kalau yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif Bu. Dan satu lagi, saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya Bu. Oke, berarti ada 2 yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya betul Bu Sereni. Saya ingin mengembangkan kedua hal tersebut. Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian untuk pengembangan yang ingin Ibu lakukan itu seperti apa? Indikator ketercapaian itu saya akan melihat apakah coach saya, yaitu Bu Salvina, itu sudah bisa mencari solusi sendiri tentang masalah yang dihadapi. Dan juga coach saya itu memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukan untuk menghadapi permasalahannya. Baik, berarti Bu Sania, indikator ketercapaiannya adalah saat coach Bu Salvina sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan Bu Salvina nanti itu memiliki rencana aksi dengan sebagai solusinya, begitu ya Bu? Ya Bu, seperti itu. Baik Bu Sania, terima kasih untuk jawaban-jawabannya ya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching Ibu
sudah selesai kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya, sama-sama Bu Sreni. Terima kasih. Silakan Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Haji Sania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Salvina? Baik, alhamdulillah. Untuk hari ini kabar saya baik, Bu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang untuk hari ini? Iya Bu, insya Allah. Sepertinya saya lihat hari ini Ibu tidak bersemangat. Ada apa yang bisa saya bantu Bu? Ya Bu, maaf nih Bu, sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bu Salvina. Baik, terima kasih Bu, sudah mau meluangkan waktunya untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan dari pertemuan kita hari ini Bu Salvina, Ibu mendapatkan pencerahan terkait permasalahan yang Ibu hadapi. Ya, betul sekali Bu. Mudah-mudahan Ibu bisa membantu saya. Dengan senang hati, Ibu coba ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Bu, begini. Jadi, di sekolah saya kan sudah melaksanakan penilaian tengah semester dalam hal ini PTS. Nah, kemarin sebelum PTS saya semangat sekali Bu. Saya sudah kasih kisi-kisi. Kisi-kisi juga sudah lebih detail berdasarkan kesepakatan KKG. Nah, ternyata setelah melaksanakan PTS, nilainya itu masih belum sesuai harapan saya. Begitu Bu. Jadi, saya kan sedikit kecewa. Iya. Nah, yang pasti jadi kecewa ke bawah pikiran sampai sekarang. Kenapa sih anak-anak tuh ya begitu? Padahal sudah belajar dan sudah dikasih kisi-kisi. Ya, begitu ya Bu. Jadi nilai murid-murid Ibu tidak sesuai dengan yang Ibu harapkan ya? Betul sekali Bu. Banyak sekali murid saya yang nilainya rendah. Memangnya nilai yang seperti apa yang Ibu harapkan dari anak murid Ibu? Saya mengharapkan nilai di atas KKM karena KKM saya itu adalah 70, otomatis nilai yang saya harapkan di atas 70. Terus nilai murid Ibu pada saat ulangan tengah semester dapat berapa Bu Salvina? Mengecewakan sekali. Nilai murid-murid saya rata-rata nilainya 60. Bahkan ada satu yang dapat 50. Oh, seperti itu ya Bu Salvina. Lalu menurut Ibu, kira-kira hal apa yang membuat mereka rendah itu? Nah, itulah yang menjadi beban pikiran saya sekarang. Terus, apa Ibu sudah melakukan salah satu cara? Kira-kira apa yang membuat nilai murid-murid Ibu rendah? Sudah Bu, ketiga itu pas jam istirahat, ada anak-anak yang tinggal di kelas dan saya coba mendekati dia. Dia mencoba mengajak mengobrol. Setelah ngobrol dengan murid-murid tersebut, informasi apa yang Ibu dapatkan dari murid? Murid-murid saya ternyata mereka mengeluhkan materinya banyak dan bersamaan dan banyaknya mata pelajaran lain yang ingin dinilai pada minggu itu. Menurut Ibu sendiri, bagaimana membuat nilai anak-anak itu di atas KKM? Maksudnya, bagaimana strategi yang Ibu lakukan agar anak-anak itu ke depannya nilainya bagus, meskipun banyak materi yang harus dipelajari? Saya tercerahkan dengan pertanyaan Ibu ini. Pertama, memang selama ini mungkin saya belum selalu menekankan pentingnya manajemen waktu. Saya harus menguatkan anak untuk memanage waktu supaya mereka belajar lebih teratur, supaya ketika sudah waktunya PTS, mereka sudah siap. Ya baik, Bu Salvina, adakah cara lain lagi yang bisa Ibu lakukan sehingga kedepannya nilai murid Ibu itu bisa meningkat? Mungkin
Karena dulu ketika pembelajaran, saya samaratakan saja semua siswa. Maksudnya, saya tidak memetakan mereka berdasarkan kesiapan belajar maupun gaya belajarnya. Dan untuk kedepannya, saya akan mencoba melakukan diagnostik atau membagi kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar anak murid saya. Ya, rencananya kan Ibu mau melakukan kegiatan asesmen diagnostik kepada murid Ibu. Bagaimana rencana Ibu selanjutnya? Nanti saya akan menyesuaikan di modul ajar. Ya. Modul ajarnya itu akan berpihak kepada murid dan memfasilitasi anak murid saya, yaitu dengan audio visual melalui video dan kinestik bisa melalui praktikum. Dengan begitu, saya jadi berharap kalau yang saya lakukan sudah sesuai dengan gaya belajar mereka. Belajar akan merasa menyenangkan kalau sudah menyenangkan atau bermakna, dan kalau sudah bermakna itu relatif akan tersimpan di memorinya dalam jangka panjang atau waktu yang lama. Nah, kalau sudah jangka waktu yang lama, materi-materi itu akan mungkin ketika ulangan akan sudah diingat, sehingga saya harapkan nilai anak murid saya banyak yang di atas KKI. Bagus sekali Bu Salmina. Dari manajemen waktu sama identifikasi gaya belajar dari dua permasalahan itu, kira-kira apa tantangan yang akan Ibu hadapi dalam melaksanakan rencana tersebut? Mungkin tantangannya dari daya ingat saya. Kadang lupa, seperti yang kemarin saya lupa untuk menguatkan. Sebenarnya, kalau materi-materi itu sudah disampaikan, dan untuk tantangan identifikasi gaya belajarnya, mungkin kendalanya yaitu sarana dan prasarana di sekolah. Terkait dengan sarana dan prasarana sekolah, kenapa menjadi tantangan buat Ibu? Karena kalau misalnya gaya belajar anak murid kita, audio visualnya tentu saja kita tidak harus menggunakan LCD. Nah, di sekolah saya hanya satu saja LCD. Jadi kalau kita akan mengajar dengan menggunakan LCD, maka harus bergantian dengan guru yang lain. Karena mereka juga mau pakai. Jadi nanti ke depannya, saya akan meminta kepada kepala sekolah supaya dapat menganggarkan di dana BOS mengenai pengadaan LCD ini seperti itu. Wah, bagus sekali Bu Salmina. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan itu dapat sesuai dengan yang harap. Ngejajar nyanyi. Aduh, ngejajar Atau nyanyi. yang akan Ibu lakukan ke depannya Bu Salmina? Makasih banyak Ibu Haji. Saya benar-benar mendapat gambaran cara menguatkan anak murid saya dan cara memanage waktunya. Kemudian cara mengatasi sarana prasarana di sekolah. Saya rasa ingin segera mengeksekusi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan Ibu Haji tidak kapok untuk saya ajak ngobrol. Nanti saya ajak ngobrol lagi kalau saya sudah mulai mempraktekannya. Ya, saya juga ingin mendengar bagaimana kabar pelaksanaan modul ajar yang sudah disusun tadi. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Alhamdulillah ya, sama-sama Bu Salmina. Kasih. Sama-sama. Oke, alhamdulillah. Tadi Ibu Sania sudah melakukan praktek coaching. Sekarang mari kita bincang-bincang lagi terkait dengan pelaksanaan coaching tadi ya Bu. Iya, boleh Bu. Menurut Ibu, bagaimana nih kira-kira Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi? Kalau saya menilai performa dalam kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi sepertinya sudah berjalan dengan baik ya Bu Sereni. Apa kira-kira yang membuat Ibu menilai seperti itu?
Yang membuat saya menilai demikian adalah karena Koci ternyata mampu memunculkan ide-ide dan berhasil menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu, terkait praktik coaching tadi? Ya, baik, boleh sekali, Bu. Silahkan, Bu Sereni. Ya, jadi Bu Sania sudah berhasil melakukan coaching dengan alur Tirta sesuai dengan yang tadi saya amati. Jadi, ada beberapa catatan saya tadi, Bu. Ibu Ya. Sania sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koci. Berikutnya mengidentifikasi permasalahan dari Koci. Kemudian Bu Sania juga sudah mengarahkan Koci untuk membuat rencana aksi, dan Ibu juga sudah berhasil dalam menentukan rasa tanggung jawab dalam diri Koci agar rencana aksi yang dilakukannya nanti itu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Begitu ya, Bu? Saya juga tadi mendengar percakapan Bu Sania dengan Bu Salvina, yaitu Ibu sudah fokus, hadir penuh, sudah mendengarkan aktif, dan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Jadi untuk kedepannya nih, nanti Ibu kompetensi apa yang akan dikembangkan setelah melakukan proses coaching pada hari ini? Ya, baik, Bu. Ya, kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi nih, Bu, untuk lebih jauh lagi ya, untuk memanfaatkan teknik coaching ini dengan alur Tirta. Supaya itu saya bisa menerapkan baik dalam pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah. Saya ingin terus mempraktikkannya dalam kehidupan pendidikan nih ya, terutama di sekolah, begitu ya, Bu Sereni. Baik, luar biasa sekali nih, Bu. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu ya. Terima kasih, Bu Sereni. Terima kasih juga Bu Sania, hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri ya, Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.